Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-7 ayat 22-27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, seluruh lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu makannya. Sesungguhnya, setiap orang yang makan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan, orang yang memakannya harus dilenyapkan dari bangsanya. Demikian juga janganlah kamu makan darah apapun di semua tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang makan darah apapun, orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya." Larangan memakan lemak dan darah merupakan salah satu corak khas dalam pemahaman iman bangsa Israel kuno. Mereka mengenal konsep makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Bahkan pada Imamat 11, kita juga dapat menemukan daftar hewan yang dianggap najis dan tahir, yang juga boleh dikonsumsi atau tidak. Namun pada perikop ini Tuhan secara tegas dan spesifik melarang bangsa Israel memakan lemak serta darah hewan, secara khusus dari daftar binatang yang digunakan untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan. Meski demikian, bukan berarti mereka menjadi anti sepenuhnya terhadap lemak maupun darah hewan-hewan tersebut. Mereka tetap mendapatkan toleransi untuk mengoptimalkan lemak dan darah itu untuk berbagai keperluan domestik, asalkan tidak untuk dikonsumsi. Larangan ini tidak dapat dipahami hanya sebatas persoalan lemak dan darah sebagai objek makanan. Kita perlu memahami kemunculan larangan ini dengan kaitannya terhadap praktik kurban bakaran yang mempergunakan keduanya untuk Tuhan. Dengan kata lain, lemak dan darah tersebut perlu dikhususkan hanya untuk Tuhan dalam praktik pemberian kurban. Mereka tidak sekedar dilarang untuk mengkonsumsi lemak dan darah, melainkan juga sedang diajarkan untuk bersikap konsisten, disiplin, dan penuh kesadaran diri di hadapan Tuhan. Umat Israel sedang diajar untuk membangun kehidupan beriman yang terintegrasi dengan laku hidup keseharian, dengan selalu mengingat bagian penting atau khusus yang hanya dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka perlu terus menjaga bagian yang biasa mereka persembahkan untuk Tuhan dengan sikap penuh hormat dan kedisiplinan. Sahabat Alkitab, setiap umat Tuhan tentu dapat memaknai larangan ini dengan menggunakan beragam tradisi dan corak khas teologi dari gerejanya masing-masing. Namun pada hari ini, kita diajak untuk secara bersama merenungkan tentang setiap laku hidup yang kita ciptakan dalam keseharian. Yakni, apakah kita sudah cukup menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan yang semestinya kita persembahkan sebagai bagian khusus untuknya. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan selalu mengingat tentang pentingnya menjaga kekudusan, mempersembahkan yang khusus dan terbaik untuk Tuhan. Jangan biarkan kami lalai, apalagi menjadi main-main dalam menjalani kehidupan beriman kami di tengah keseharian kami. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.